Misalnya nih, gue berdua nih sama dia, gue jadi babinya. Misalnya gitu, dia yang jagain lilin nih, ya kan? Terus gue nyolong gitu, gue jadi babi, gesek-gesek pantat. Halo guys, baik lagi sama gue Sigit, Sama gue Ameng di Satu Sada. Dan di video kita kali ini kita bakal lanjutin kumis, ya kan? Diskusi mistis. Memang yang lagi mau kita bahas ini sebenarnya terkait dengan apa ya, Meng? Pesugihan dan wangsit kali ya. Mungkin kita bahas pesugihan karena yang kemarin sempat viral babi ngepet di Depok ya gitu ya. Walaupun memang ternyata itu hoax. Tapi cukup fenomenal ya. Maksudnya ternyata orang-orang di Indonesia masih percaya loh. Betul. Karena kayak gitu. Dan itu termasuk urban legend yang dari dulu ada. Babi ngepet gitu. Pasti kalian semua yang nonton tahu kalau babi ngepet tuh selalu story-nya adalah ada dua orang, di mana satu yang jadi babi, satu lagi jagain lilin. Ya kan? Pasti akan seperti itu betul. Nah, sekarang yang pengen lebih kita bahas lebih bukan ke babi ngepet tapi lebih ke kita punya nggak sih pengalaman tentang pesugihan sama cari wangsit. Karena walaupun itu dua hal yang berbeda, tapi sama-sama mencari dalam konteks petunjuk untuk kesejahteraan atau kekayaan, kesejahteraan. Tapi itu ya kesuksesan, ke gaib kan sebenarnya. Tapi larinya ke gaib gitu. Lu minta petunjuk, lu minta arahan atau mungkin kayak larangan, pantangan ya sih gitu-gitu. Betul sekali. Yeah. Ini kita tetap balik lagi kalau kumis kita nggak membahas dari sisi agama. Ya. Kita mulai dari sharing pengalaman kita yang baru banget nih. Iya. Yang baru banget kemarin kalau kalian udah nonton vlog kita. Jadi itu ada satu tempat yang kita nggak masukin di vlog itu. Iya, kita nggak masukin vlog itu. Jadi rencananya itu kita mau sunrise waktu itu emang ya. Betul. Terus kita pertama ngincer ke daerah ini masih di daerah Bantul sih ya, Jogja, daerah Bantul lebih tepatnya. Bantul. Nah itu ada tempat buat sunrise ternyata tutup. Terus akhirnya kita dapat rekomendasi dari teman kita yang di Tangerang ya, teman kita di sini ya. Kalau ada satu tempat yang dia bagus juga tuh, searah nih sama tempat kita mau berangkat kan. Itu buat ya perbukitan pegunungan gitu juga ya. Karena buat sunrise kan bagus. Dan di sana itu tempat spot fotonya bagus, kita lihat dari Instagram media kan. Iya, dan kita cari di Instagram orang-orang lain pun juga tempat itu memang bagus gitu spotnya. Gitu. Nama daerahnya sebetulnya? Nama tempatnya sih itu Watu Lumbung ya. Nama tempatnya Watu Lumbung. Itu mungkin kalau kalian coba bisa lihat, cari deh. Itu memang pasti banyak banget kayak spot-spot yang instagramable lah gitu. Makanya kita tertarik ke sana. Dan Watu Lumbung ini kan pas kita cari tuh ada dua, ada yang pantai Watu Lumbung dan ada yang wisata edukasi. Nah, kita yang ke wisata edukasi teman kita saran itu yang wisata edukasinya. Yang naik ke perbukitannya. Nah, disitulah tempatnya yang kita sudah datengin. Gitu. Nah, coba cerita dikit gimana kronologinya waktu itu gitu. Kenapa jadi gue nih? Ya, jadi sebenarnya emang gue ada ngalamin sesuatu sih di sana gitu. Itu kita berangkat pagi. Kita berangkat sekitar jam 4:30 dari kota Jogjanya. Iya, 4:30 dari kota Jogja. Terus nyampe sana sekitar jam 5:30 ya. 5 lewat. Ini kita cepat banget sih ngebut bawahnya, emang ngebut banget bawahnya. 5 lewat dikit sebelum 5:30. Itu dia nyampe sana dan masih agak gelap ya, masih agak gelap gitu. Terus nyampe di tempatnya itu kita agak kaget. Iya. Kagetnya ternyata tempatnya itu ya kita pikir tutup. Di atas udah kelewatan. Lewatan ya. Ini nih. Tutup anjing. Dari mana ini? Betul. Karena belum buka. Dan karena kita memang mikirnya apa mungkin ini masih terdampak sama COVID. Tapi tutupnya ini agak beda. Agak nggak wajar gitu loh. Karena sebelumnya gini, dibilangnya katanya 24 jam. Oh iya betul. Ada yang bilang 24 jam. Jadi makanya kan kita mikirnya, wah berarti harus kebuka dong jam berapapun gitu. Minimal ada yang jaga lah. Ada orang lain ya, 1, 2 gitu. Sama sekali pertama nggak ada.
jujur gue udah ngerasa gak enak sebenarnya ya gitu. Cuman itu pas turun bertiga nih, gue Ameng sama ada teman kita nih dari KSBTN itu turun gitu dari mobil, kita cek tempatnya. Pas kita cek itu, di situ mulai ngerasa nggak wajar karena udah banyak propertinya tuh yang nggak keurus kan. Iya. Ada yang kayak kena bekas rayap gitu, dan itu banyak terus pohon-pohon itu udah rimbunnya tuh nggak wajar gitu loh. Betul. Kayak emang udah bener-bener tumbuh banyak gitu. Dan kayak nggak dipotongin. Dan ini yang kita turun ini bertiga ini adalah spot paling bawahnya gitu. Iya, yang masih agak di bawah lah masih gitu. agak di bawah. Nah, ada lagi ternyata di atas. Di atas ternyata masih ada belum. lagi. Karena gua yang memang tadinya belum ngerasain apa-apa dan memang gua nggak ngerasain apa-apa sih sebenarnya. Itu bilang ke Sigit dan yang lain, apa kita coba naik lagi ke atas lagi. Karena memang yang gua cari pas gua turun itu lebih ke dari mana nih untuk melihat spot sunrise-nya. Kayak tadi Sigit bilang kan dia itu pohonnya rimbun banget. Gua nggak ngelihat di mana tempat yang kita datengin ini bisa buat lihat sunrise gitu. Makanya akhirnya gue bilang udah coba kita naik ke atas. Kita cobalah naik ke atas gitu kan. Nah pas ke atas itu memang mulai lebih kelihatan lagi nggak keurusnya. Kalau tadi di bawah itu kayak rumah-rumah yang mungkin properti-properti yang kegigit-gigit rayap, ini lebih ke udah rusak, bahkan rusak dalam arti ini rusak ya dibiarin aja di situ ya. Iya, kayak nggak diberesin gitu. Kayak ada kayu-kayu pada jatuh, bambu-bambu pada rusak, terus rumah-rumahnya juga yang menjadi spot fotonya pun juga jadi kayak gimana bilangnya? Ya nggak keurus, kayak udah keurus gitu. Bisa dibilang kayak udah berbulan dan bertahun-tahun gitu. Nggak ada orang yang datang ke situ, gitu. Dan ya sebelum nyampe ke tempat yang di atas itu kan naik tuh. Itu tanya Mameng, gue udah yang kayak diem sih. Gue emang udah diem karena emang gue udah mulai ngerasa yang ada yang nggak beres nih kayaknya. Itu udah mulai beda, hawanya tuh udah beda banget gitu. Dan naik ke atas tuh udah beda banget. Dan karena memang gue masih lebih fokus ke luar dibanding ke si Sigit, jadi gue masih belum ngeh lah. Maksudnya sebenarnya ini tempat ini kenapa gitu, karena gue juga masih penasaran sebenarnya tempatnya yang mana. Gue masih fokus yang di kepala gue adalah gue pengen cari tempat yang kelihatan spot sunrise-nya. Cuma itu doang yang di kepala gue. Tapi kita nggak turun. Di situ belum. Karena kita masih jalan pelan-pelan. Kita ngeliatin mana ya gitu. Iya. Pas nyampe kita ke atas, nanti mungkin gue akan taruh videonya. Nah, kalian tadi udah lihat videonya. Itu di ujung tadi itu tuh kita putar balik. Jalannya menyempit. Dan disitulah yang paling parahnya. Rumah-rumah yang paling hancurnya di situ. Yang paling dibilang hancur juga enggak ya, lebih ke nggak keurus lah tadi kayak bilang Sigit. Kita putar balik karena kita ngerasa kayaknya ini bukan tempat yang sudah yang masih didatengin orang gitu. Yang bukan yang kayak tutup nih ntar juga buka, bukan gitu konsepnya dia. Tapi lebih ke yang memang ini udah nggak dijadiin tempat wisata yang ada di kepala kita gitu. Akhirnya kita putar balik lah. Nah pas putar balik itu di situ lah gue baru ngeliat si Sigit, karena gue udah nggak mikirin spot sunrise kan, karena udah terang. Di situ udah terang dan gue baru ngeliat si Sigit, kok dia agak beda, agak diem. Di situ gue nanya-nanya, barulah kita akhirnya turun dari daerah tempat itu wisata edukasi Watu Lumpung ini. Nah, coba lu ada cerita lagi ya? Iya. Jadi di situ tuh gue udah mulai ngerasa nggak enak ketika pas udah naik gitu. Itu waktu pas udah naik itu
gue kayak ngerasa udah kayak disambut gitu loh sih. Kalau lo perhatiin Neng, di situ tuh ada kayak TV gitu kan. Itu kayak memang properti. Nah propertinya itu tuh udah kayak banyak rumput-rumput tumbuh. Iya. Dekat-dekat situ. Betul. Nah di situ yang gue ngelihat ada, ya emang ada yang kayak berdiri gitu sih Neng sebenarnya di situ. Oh iya. Serius lu? Iya bener. Nah, ini gue nggak tahu ya. Ini gue nggak tahu kalau dia ada ngeliat karena dia belum ngomong sampai sekarang. Ya. Gitu. Itu gue sebenarnya memang nggak mau cerita tadinya, cuman karena akhirnya udah nggak apa-apa nih kita omongin aja gitu. Itu di situ emang kayak ada yang berdiri, tapi emang itu kayak gue ngerasa itu bukan orang. Ada beberapa orang, ada beberapa makhluk lah yang berdiri di situ. Itu gue udah diem, memang gue diem. Itu gue diem sampai waktu pas gue sambil megang maps itu, sambil tetap ngarahin ada jalan nggak sih ke arah sana gitu. Dan akhirnya kita putusin mau ke pantai aja, ya kan? Itu gue udah rubah. Gue sambil ngerubah maps gitu. Yang tadi kita lihat ternyata jalannya menyempit dan kita putusin putar balik. Oke, dan itu semakin kuat. Gue harus bener-bener kayak putar balik nih, kata kita putar balik aja. Pas turun itu semakin panas sih gue rasanya. Udah turun. Di situ udah emang gue ngerasa aneh banget di situ sih. Dan akhirnya di atas gitu. Kita sampailah ke pantai apa nama pantai? Parangkusumo. Kita ke Parangkusumo jadinya. Gitu. Nah, di Parangkusumo ini gue baru makin mulai karena pas kita nyampe di pantai Parangkusumonya, si Sigitnya langsung turun, dia langsung pesen. Gue ceritain nih. Jadi emang waktu pas di Parangkusumo itu memang gue kayak apa ya, ke pantai selatan itu kan memang sebenarnya kan nyinyir dulu nih. Memang sebenarnya secara kerajaan itu secara kerajaan Jogja ya, itu memang masih ada hubungan erat lah, hubungan erat antara Nyi Roro itu dengan Jogja gitu. Jadi makanya memang di situ gue ngerasa lebih aman, gue ngerasa lebih nyaman di situ. Dan di situ gue bener-bener yang kayak ngelepasin semua tuh, gitu loh ceritanya. Kalau lu ngelihat gue ada something yang gue pergerakan, memang itu gue ngelepasin semua yang gue bawa dari Watulungmu. Gitu loh, ya gitu. Di situ memang gue lepasin, dan memang gue bener-bener kayak minta bantuan untuk udah biar badan gue enak lagi, biar gue ini, karena emang jujur kerasa banget ke fisik tuh men gitu. Jadi makanya ya gitu loh kejadiannya. Jadi memang intinya itu di pantai itu dia udah kayak berusaha melakukan kontak lah, netralisir sih lebih tepatnya yang ada di situ karena menurut penyampaian yang dari Sigit bilang bahwa yang di Watulungmu ini berusaha nyerang dan negatif kan, memang dan negatif ke kita yang datang ke Watulungmu itu gitu. Nah, ke gue sih ya singkat cerita kita ketemuan lah sama kenalan kita yang ada di Jogja, kan? Warga lokal lah ini. Warga lokal. Kita kenalan kita ngobrol-ngobrol lah. Kita sudah kemana aja? 2 atau 3 hari itu ya? 3 hari. Jumat, dua hari ke belakang kita kemana aja? Cerita kita kemana aja. Termasuk kita bilang ke Watulungmu. Nah, di situ muka dia langsung beda. Beda dalam arti kayak lu ngapain ke sana gitu. Kalian berdua ngapain ke sana? Kita bilang kita mau nyari sunrise. Mereka bilang kalau misalnya mau sunrise kenapa enggak ke Ratu Boko? Nah, kita tadi mau ke situ. Awal yang tadi dibilang Sigit kita mau ke sana tapi tutup, itu adalah Ratu Boko. Kita bilang ke dia kalau itu tutup tempatnya. Oh gitu. Oh, ya udah kalau gitu. Tapi karena mukanya beda, teman kita ini, si kenalan kita ini, kita bilang emang kenapa di Watulungmu itu. Terus barulah dia bilang tempatnya tuh setahu gua udah nggak ada yang datengin lagi. Dia cuma bilang gitu. Karena dia bilang nggak ada yang datengin lagi, barulah kita kayak ngerespon omongan dia. Oh ternyata emang nggak ada yang datengin lagi ya. Tapi kita emang agak beda sih tempatnya. Kita bilang gitu. Bedanya gimana? Kata dia. Diceritain lah sama si Sigit. Kalau bedanya seperti ini. Termasuk baru dia ngomong kalau dia mendengar ya, dia juga mendengar cerita ya, bukan dari beberapa orang, bukan dia yang ngalamin ya, tapi dia mendengar cerita bahwa tempat itu bisa dibilang disalahgunakan. Iya, lately ya, udah beberapa akhir ini mungkin karena COVID. Iya benar. Orang-orang jadi nggak keluar lagi, nggak berwisata lagi, akhirnya tempatnya itu disalahgunakan. Iya.
dijadiin tempat untuk buat nyari wangsit gitu. Memang nggak banyak karena waktu kita datang ke sana pun nggak ada orang ya. Nggak ada orang. Bisa dibilang nggak ada orang. Kita nggak nemuin si oknum cari wangsit ini gitu. Iya. Tapi memang tempatnya beda. Dan si beda. teman kita ini, si kenalan kita ini bilang kalau memang itu disalahgunakan menjadi tempat cari wangsit. Benar. Tuh makanya kenapa kita baru akhirnya pantes. Iya, Akhirnya pantes. begitu. Jadi kayak agak beda gitu. Jadi agak Tapi memang teman kita bilang itu sebelumnya itu tempat nongkrong. Memang bener dong, memang nggak salah. Teman kita yang dari Tangerang pernah ke sana gitu loh, bener kan, ada buktinya. Kalau kalian juga lihat itu kan memang tempat tempat nongkrong gitu. Betul. Terus tapi ternyata ada informasi beberapa akhir ini tuh dijadiin tempat pencari wangsit. Iya. Gitu. Dan mungkin juga itu ya oknum aja. Oknum sih benar. Disalahgunakan. Jadi bukan yang tempat beberapa yang orang lah. memang dikeramatin jadi kayak ini loh kayak Gunung Kawi. Ya. Bukan yang seperti itu ya. Bukan begitu. Maksudnya memang yang hanya untuk wangsit gitu loh. Tapi ini memang kayak disalahgunakan aja gitu. Iya, Jadi orang-orang taunya ya itu masih wisata, tapi karena udah nggak keurus jadi nggak ada yang datang. Iya. Nah adalah orang-orang yang bisa dibilang. Tapi menurut gua gini men. Salah. Iya. Menurut gua korelasinya itu yang gua kalau gua lihat ya, memang sebelum tempat itu dijadiin tempat nongkrongan itu kayak ada potensi gitu loh. Tempat itu tuh udah ada potensi untuk memang bisa ya dalam tanda kutip memang ada makhluk ya yang memang yang gue lihat memang auranya cenderung negatif gitu loh. Terus akhirnya dijadikanlah tempat nongkrong gitu. Nah gue nggak tahu ya mungkin alasan juga karena COVID ya gitu, jadi akhirnya sepi segala macem gitu. Dan relate gitu loh nyambung dengan yang kita alamin gitu loh, yang gue alamin ya, yang gue di situ ngelihat dan gue ngerasain yang negatif di sana gitu. Ya memang cenderungnya memang jadi bisa aja jadi tempat buat nyari wangsit. Betul. Gitu sih kalau yang gue lihat ya. Nah kalau gue itu memang punya pengalaman dalam hal apa ya bisa dibilang orang yang sudah mencari wangsit gitu kali ya. Itu lebih ke arah penglaris. Oh kalau gua pengalaman dan ini sebenarnya bukan gua pesugihan nggak sih itu? Nah itu nggak tahu, gue juga masih agak bingung nih apakah masuk dalam pesugihan, karena pesugihan setahu gue harus ada tumbalnya gitu loh. Oh gitu ya? Iya sih setahu gue. Nah gue nggak tahu dah, emang babi ngepet ada tumbalnya? Ya kalau dia ketahuan kan dia jadi babi. Oh iya ya. Yang ditangkapnya harus bugil. Iya kayak gitu bener. Emang kan gitu kan jatuhnya kan, kalau lu ada ngelanggar larangannya atau pantangannya gitu, baru nanti pasti ada hal negatif hal yang harus lu korbankan. Iya yang korbankan kayak gitu. Gue nggak ngerti lah, tapi yang kalau lu kalau gue lebih ke penglaris. Karena kita tadi ngebahasnya ini adalah wangsit dan pesugihan yang menuju kesuksesan, kekayaan, kemakmuran. Nah, gue merasanya si penglaris ini juga seperti itu. Gitu kan. Lalu ada pengalaman? Lebih tepatnya gue mendengar langsung dari orang yang pakai. Kayak gue orang ketiga lah, misalnya orang pertama yang make menyampaikan ke orang kedua, nah orang kedua ini cerita ke gue. Dan gitu. Gue lihat juga sih orang pertamanya ini yang punya tempat, dia bisa dibilang tempat nongkrong ya, tempat usahanya ini memang agak gak wajar bagi gue karena ramenya dari rasa makanannya biasa aja dan gak ada poin plusnya lah. Dibanding dengan sejalan panjang itu tempat itu untuk jadi tempat nongkrong bagi gue nggak ada gitu. Tapi memang rame mulu dan yang datang itu bukan cuma orang-orang yang bawa motor, tapi yang bawa mobil, anak-anak yang gue nggak akan kasih tahu di kota mana ya, tapi intinya di kota itu sebenarnya banyak banget tempat nongkrong, banyak banget tempat nongkrong yang jauh lebih bagus dibanding itu karena itu di pinggir jalan, di pinggir jalan outdoor yang kalau kehujanan misbar, bener-bener misbar gitu, bubar kan. Terus dia menunya biasa aja, nggak ada yang istimewa gimana, signaturenya apa? Nggak ada signaturenya. Dan cerita dari temen gue ini bahwa si temen gue ini kan buka usaha juga di sebelahnya, langsung rame. Usaha temen gue ini, temen lu rame. Disamperin lah sama si orang yang pakai penglaris ini, ditanya. Mbaknya pakai penglaris mana? Langsung digituin, kaget dong temen gue yang memang gak pakai. Dia Dia bilang,
maaf mas kita nggak pakai, alhamdulillah kita memang ramenya karena dia sudah mulai jualan tuh dari online dulu. Jadi ramenya memang beneran rame. Jadi di online rame, udah rame. Pas dia buka offline rame akhirnya ya. Dari online jadi ke offline. Nah disitulah dia ngomong, terus kayak si orang yang pertama ini nggak percaya, yang make ini, masa mbak nggak apa-apa kok kalau pakai, saya juga pakai, kata si yang orang ini. Nah dia bilang, oh masnya pakai, kalau kita sih nggak pakai gitu. Mbaknya mau pakai nggak? Ditawarin tuh, kalau mau pakai biar saya kasih tahu. Gue lupa dikasih topatnya apa kontaknya gitu. Nah ternyata pas teman gue cerita lagi kalau memang kita misalnya beli ke sana, beli ke tempat kita nongkrong di sana, dan kalau kita mau perhatiin itu di lacinya tempat kayak ngambil kembalian apa segala macam, itu tuh ada kayak semacam apa ya, kayak dibilang jimat, bukan jimat perantaranya itu kayak pasti. Perantaranya gitu loh, kayak panglarisnya gitu yang itu yang ditaruh di situ ya. Gitu. Bentukannya kayak apa itu? Gue nggak tahu karena gue nggak dia juga pun nggak bisa ngasih tahu detail gitu, dan gue cuma agak kaget aja karena bungkusan kali ya. Gue ngerti ya, pokoknya di dalam laci. Dan teman gue nih cerita itu karena gue termasuk yang sering dulu beli di situ. Sering beli di situ dalam arti sering karena memang ya karena rame. Dia jual mie instan. Oh, yang di tempat ini. Dia jual mie instan, sementara tempat teman gue enggak. Oh iya. Jadi gue kayak kalau malam kan kita nongkrong di situ malam. Jadi kayak mau beli mie tuh ya belinya ke sebelahnya karena si temen yang si yang pertama ini jual mie instan, kayak pesen mie kuah, mie goreng gitu. Karena itu. Dan gue tanya kenapa? Kena berarti itu. Iya. Dari situ kan gue udah nggak mesen lagi. Dari situ gue tanya kenapa kok itu rame banget sih? Gue cuma kepo doang, nanya ke temen gue yang udah buka duluan, yang udah buka usaha di situ juga. Gue tanya kenapa di situ kok rame banget? Kayaknya biasa aja, cuma jual mie doang gitu. Kalau lu ada nggak gitu pengalaman lu gitu kayak entah wangsit, pesugihan ataupun ya yang berbau dengan hal itulah? Ya sebenarnya nggak pengalaman sih, lebih tepatnya kayak bokap gue pernah cerita. Oh oke, sama kayak gue berarti ya? Iya, soal wangsit itu tiba-tiba aja sih cerita waktu itu soal wangsit nih yang kayak cari petunjuk gitu. Kan bisa di makam, ya kan? Iya, benar. Benar. Kayak di makam gitu di daerah Jawa Tengah. Kalau nggak salah tuh bokap gue cerita di daerah Jawa Tengah itu, kan nggak tahu ya sebenarnya makam siapa. Gue juga bingung sebenarnya, gue pengen nanya makam siapa sih? Ya kata bokap gue ada lah orang-orang yang kayak mungkin zaman dulunya tuh dia ya mungkin yang dia dulu juga kayak ada ilmu betul. Ini berarti bukan makam pahlawan, bukan makam apa, ini lebih ke ya nggak tahu lah, orang-orang aja kayaknya orang pinter zaman dahulu ya kayaknya gitu. Yang memang diterkenal dari zaman dulu tuh punya ilmu atau punya apa gitu. Nah itu sering banget didatengin sama orang, itu ya doa atau apa gue nggak ngerti lah gitu. Itu di situ minta apa gitu, ziarah atau apa gitu. Emang bapak gue juga bilang kayak waktu itu agak nggak wajar ramenya gitu. Ramenya kayak nggak wajar gitu. Kayak bukan ziarah di makam pahlawan gitu. Iya benar. Ziarah makam pahlawan kan berarti berapa orang sih? Iya kayak gitu kan. Dan pasti ada waktu-waktu tertentu dong. Kalau makam pahlawan ya. Itu dan ini ya buat wangsit, buat gue cari petunjuk. Dan bokap gue nanya buat apa gitu, apa? Ya ujung-ujungnya itu buat kayak mungkin dia mau buka usaha atau dia kayak mau jadi bukan cuma buka usaha ya misalnya dia mau jadi kayak jabatan tertentu gitu dia datang ke sana. Dan memang itu pasti kayak ada himbauan sama larangan, jadi mungkin dia harus ngelakuin apa gitu. Ada yang dia harus puasa, tapi mungkin puasanya agak nggak wajar tuh, yang aneh-aneh tuh. Atau dia mungkin harus mandi apalah gitu-gitu. Ya pokoknya melakukan hal-hal yang menurut kita nggak wajar ya, lah. Ya wangsitnya, ya itu petunjuknya gitu kan. Atau larangannya gitu, larangannya nggak boleh apa. Ada salah satu yang aneh tuh. Kayak yang aneh. Kayak dia tuh nggak boleh mandi di hari apa gitu. Agak aneh kan? Gitu. Bau. Setelah hari ya itu makanya dia mau ke kantor atau dia mau kerja gimana? Makanya. Mungkin parfuman doang kali, gue nggak tahu juga. Dia nggak boleh mandi
itu di daerah tertentu. Nah itu sih yang gue tahu dari bokap gue, dan memang kata bokap gue itu nyata, memang itu beneran ada. Oh kayak gitu. Kalau wangsit gitu ya misalnya ya ke goib nih, misalnya ya ke gaib lah, yang siapa lah gue nggak tahu yang mungkin dimintain itu ngefeknya di mana gitu. Jujur gue yang memang ya mungkin lo juga tahu kan nih, kayak gue untuk hal-hal yang kalau kita ngomongin supernatural seperti itu kan gue agak-agak paham lah. Gue memang lihat juga kadang bisa gitu, atau ngerasain juga ngerti. Cuman kalau untuk arahnya tuh ke arah sana itu gue masih nggak nangkap sebenarnya gitu loh. Gue masih nggak nangkap. Gue penasaran banget sebenarnya gitu loh. Lu masa nggak penasaran sih? Coba penglaris tadi temen lo itu dari mana nih arahnya gitu. Gue juga kalau gitu gue masih belum dapet juga gitu poinnya tuh di mana nih gitu. Yang siapa? Kayak misalnya kayak penglaris gitu kan. Kriterianya customer seperti apa yang akan kena dan seperti apa yang tidak akan kena. Nah, ibaratnya kan kayak gitu. Karena kalau misalnya dibilang penglarisnya adalah orang-orang yang memang jauh dari kepercayaannya, baru dia akan kena. Iya. Gua merasa sebagai orang yang nggak deket-deket banget juga gitu, nggak jauh banget tapi nggak deket juga. Tapi gue nggak pernah yang namanya kayak ketergantungan banget sama satu kuliner gitu loh. Berarti kan gue ngerasa gue nggak pernah kena sama makanan-makanan yang memang mungkin pakai penglaris gitu. Karena gue nggak ada yang kayak, aduh gue kalau makan ini gue pengen banget. Nah gue nggak pernah kayak gitu. Paling jenis makanannya, tapi tempatnya enggak. Ya random aja mana yang sekiranya ini kan. Makanya bener kata lu, gue juga penasaran kan gitu. Sebenarnya kayak penglaris, pesugihan, wangsit itu sebenarnya bagaimana gitu. Mungkin kalau cara kerjanya nggak sih sebenarnya? Cara kerjanya sebenarnya. Mungkin kalau kalian tahu atau mengerti atau bahkan punya kenalan langsung atau bahkan pernah melihat langsung. Iya, lihat langsung. Bagaimana prosesnya? Terus apa kira-kira yang bisa menjadi hukuman untuk para pelaku ini kalau tidak menjalankan dengan perintah dari si memberi wangsit ini gitu. Apa hukumannya gitu kan? Mungkin bisa di-sharing boleh share guys. Komen sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Apa gitu. Kayak misalnya babi ngepet memang bisa dibilang agak-agak kamu bisa percaya sih lo gitu kan. Tapi kayak babi ngepet. Tapi kan itu masih ada dan dipercaya sama beberapa orang. Benar. Dan itu bisa ada berarti kan mungkin ada orang-orang yang punya pengalaman dekat dengan si babi ngepet ini. Kayak gua nggak kepikiran aja gitu. Misalnya nih, gua berdua nih sama dia. Gua jadi babinya. Misalnya gitu. Dia ngejagain lilin nih. Iya kan? Terus gua nyolong gitu. Gua jadi babi. Gesek-gesek pantat. Iya kan, digesek-gesek gesek-gesek pantat terus duitnya pindah. Duitnya pindah kemana? Ke tempat gue. Ke tempat itu kemana? Treng masa begitu? Iya kan, logikanya ya. Iya kan, masa tiba-tiba duitnya ada gitu. Iya benar. Terus apalagi sekarang udah cashless, gue gesek-gesek ke Imani gitu apa gimana? Bukan. Kemana? Ke handphone gitu kan, digesek-gesek ke handphone gitu. Ke debit terus gitu. Pindah. Duitnya pindah ke transfer. Makanya gue bingung gitu kayak ngepet tuh kayak cara kerjanya gimana sih? Gimana cara kerjanya? Terus kayak pelihara tuyul. Iya tuh. Iya kan? Itu dia. Itu kan mirip-mirip pesugihan itu kan? Iya, sama. Nah, itu yang kita masih belum ngerti dan kayaknya Indonesia akan masih lama sih sama dekat gitu sama hal-hal kayak gitu karena memang masih logikanya sekarang ke up lagi dong men. Ke up lagi. Iya, di si babi ngepetnya ke up lagi gitu. Jadi kayak agak aduh. Jadi gara-gara tadi kameranya baterainya habis dan kita memang sekalian juga mau cabut. Mana kita? Jadi gue lupa mau kemana. Kita mau mencari wangsit. Betul. Enggak. Jadi kita intinya kita mau pergi dan baterai kamera udah habis. Jadi kita record lagi pakai kamera HP. Intinya kita sebenarnya berdua juga memang yang belum tahu gitu. Kayak bingung juga gimana sih prinsip kerjanya, cara kerjanya terkait wangsit sama pesugihan sama ya tadi lah wangsit, penglaris kayak gitu-gitu. Karena memang di sekitar kita nggak ada orang yang memang dekat dengan hal tersebut. Iya, pakai atau mungkin punya kenalan atau punya kenalan gitu. Karena kalau cuma mungkin yang kayak
Sigit punya yang bisa merasakan ada makhluk gimana atau mendengar hal-hal yang mungkin bisa dibilang supranatural, itu ada beberapa teman kita dan itu kayaknya lebih umum ya. Lebih umum. Jadi kita lebih gampang buat untuk sharingnya sama kulik-kuliknya lah. Sama kulik-kuliknya. Tapi kalau ini kita nggak ngerti gitu. Jadi kalau intinya ya kalau kalian punya pengalaman ataupun punya cerita, ya kalian bisa sharing di kolom komen dan kalian bisa ceritain sebenarnya kayak gimana detailnya. Betul. Gitu. Dan tapi kalau menurut kita berdua juga kita sebenarnya tidak menyarankan ya. Iya, kita nggak menyarankan ya. Kalian semua. Betul sekali. Ya pakai atau mungkin karena menurut gue juga itu bukan suatu hal yang apa ya. Karena kita masih bisa usaha gitu loh. Iya, karena banyak orang yang memang dari awal bangun bisnisnya atau mungkin mau dapetin jabatan tertentu. Jabatan itu kan memang performnya memang ya dia bisa effort segala macam itu pasti bisa kita capai sebenarnya sih. Betul, kita nggak perlu gitu. Ya bisa dibilang minta petunjuk dari yang bisa dibilang goib kali ya. Goib sih. Nggak perlu minta petunjuk sama Tuhan, guys. Betul sekali. Oke. Oke. Sekian video kita kali ini. Itu jangan lupa buat terus support kita, like, comment, share, dan subscribe di channel kita Satu Sada. Cara itu merupakan dukungan kalian buat kita supaya kita bisa terus bikin video, baik itu nyemilin, kumis ataupun juga vlog kayak kita pergi ke Jogja kemarin ya. Betul. Kalian bisa komen di bawah ataupun kalian juga bisa DM ke Instagram kita masing-masing. Di lu apa gitu? Sigit.nugr. Di gua @ameng, G-nya 2 dan ada K di belakangnya. Sekian dari kita. Gua Sigit, gua Ameng. Salam enjoy. Enggak salam enjoy dong. Konten kumis enggak ya? Salah ya. Udah lah ya, sama aja ya. Oke. Bye bye.